Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di tugas UTS Manajemen BUMN. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan dan menarasikan pengelolaan BUMN, BUMD, dan BUMDes dengan menggunakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Dan nanti saya juga memberikan contoh keberhasilan dan tidak berhasilnya BUMN, BUMD, dan BUMDes dalam penerapan prinsip tersebut. Silakan simak video berikut. Adapun pengelolaan BUMN, BUMD, dan BUMDes menurut penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance merupakan yang pertama itu pengelolaan BUMN. BUMN adalah perusahaan milik negara yang bertujuan mendukung perekonomian dan memberikan pelayanan publik dengan pengelolaan berdasarkan prinsip transparansi melalui laporan keuangan yang terbuka dan diaudit independen. Akuntabilitas melalui tanggung jawab direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris serta evaluasi kinerja berkala. Profesionalisme melalui rekrutmen berbasis meritokrasi untuk memastikan kompetensi pengelola dan kemandirian dalam menjalankan usaha tanpa intervensi politik berlebihan. Yang kedua itu ada pengelolaan BUMD. BUMD adalah badan usaha milik pemerintah daerah yang bertujuan mendukung ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pengelolaan berbasis prinsip GCG atau Good Corporate Governance yang melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lokal dalam menyusun program kerja, efisiensi melalui pengelolaan anggaran yang optimal dan minim pemborosan, serta pengawasan oleh pemerintah daerah dan dewan pengawas untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan menghindari konflik kepentingan. Yang ketiga, itu pengelolaan BUMDes. BUMDes adalah unit usaha milik desa yang dikelola secara mandiri untuk memperdayakan masyarakat dan meningkatkan perekonomian lokal dengan pelaksanaan berbasis transparansi melalui pencatatan keuangan yang rapi dan publikasi dalam musyawarah desa. Akuntabilitas melalui laporan periodik kepada kepala desa dan masyarakat. Keadilan dengan memastikan manfaat merata bagi seluruh warga desa, serta inovasi melalui pengembangan usaha kreatif yang sesuai dengan potensi lokal untuk keberlanjutan. Adapun contoh keberhasilan dan tidak berhasilnya pengelolaan BUMN, BUMD, dan BUMDes adalah yang pertama, pengelolaan BUMN. BUMN merupakan perusahaan dengan modal yang dimiliki negara, berfokus pada pelayanan publik dan keuntungan, dengan contoh keberhasilan seperti PT Pertamina yang meningkatkan transparansi dan efisiensi melalui digitalisasi distribusi BBM, serta PT Kereta Api Indonesia yang sukses merevolusi layanan transportasi publik melalui manajemen akuntabel dan inovasi. Namun, ada juga kegagalan seperti kerugian besar Garuda Indonesia akibat manipulasi laporan keuangan pada 2018 dan kasus korupsi Jiwasraya yang disebabkan investasi tidak akuntabel. Yang kedua, pengelolaan BUMD. BUMD merupakan badan usaha milik pemerintah daerah yang berfokus pada pengelolaan sumber daya lokal untuk kepentingan masyarakat. Dengan contoh keberhasilan seperti Bank Jateng yang menerapkan prinsip Good Corporate Governance kuat dalam pengelolaan dana daerah sehingga meningkatkan pendapatan asli daerah, serta PDAM Surabaya yang sukses memperluas akses air bersih melalui inovasi teknologi dan transparansi. Namun, ada juga kegagalan seperti kerugian BUMD akibat kurangnya independensi sering dijadikan alat politik kepala daerah dan kasus PDAM di beberapa wilayah yang gagal melayani masyarakat karena korupsi dan manajemen buruk. Yang ketiga itu pengelolaan BUMDes. BUMDes adalah badan usaha yang didirikan oleh desa untuk mengelola potensi lokal demi kesejahteraan masyarakat. Dengan keberhasilan seperti BUMDes Ponggok di Kalteng yang sukses mengelola wisata Umbul Ponggok secara akuntabel sehingga menghasilkan pendapatan besar bagi desa, serta BUMDes Tunjung Mekar di Bali yang memanfaatkan agrowisata melalui pengelolaan transparan untuk meningkatkan ekonomi desa. Namun, beberapa BUMDes mengalami kegagalan akibat kurangnya kapasitas manajerial, pelaporan keuangan yang tidak jelas, pengelolaan dana yang tidak sesuai prinsip Good Corporate Governance, serta minimnya keterlibatan komunitas lokal dalam pengambilan keputusan.
Dan saya juga akan menjelaskan penerapan prinsip-prinsip manajemen menurut Henry Fayol ataupun menurut Hergulik dapat menghindari tindakan korupsi di tubuh BUMN, BUMD, dan BUMDes sehingga mengelola BUMN, BUMD, dan BUMDes secara efektif, efisien, terutama terhindar dari praktek korupsi. Menurut saya. Adapun prinsip-prinsip manajemen menurut Henry Fayol menekankan 14 prinsip manajemen seperti kesatuan komando, disiplin, kewenangan dan tanggung jawab, serta keadilan dengan beberapa prinsip yang relevan dalam mencegah korupsi seperti disiplin melalui penegakan aturan yang tegas dan sanksi atas pelanggaran integritas, keseimbangan kewenangan dan tanggung jawab untuk mengurangi penyalahgunaan wewenang. Penempatan otoritas yang tepat antara sentralisasi dan desentralisasi guna mencegah keputusan sepihak, serta pengendalian internal melalui evaluasi dan pengawasan berjenjang untuk memastikan prosedur dijalankan dengan benar. Meskipun demikian, prinsip-prinsip ini harus didukung oleh penguatan etika dan pengawasan eksternal agar lebih efektif. Adapun yang kedua itu prinsip-prinsip manajemen menurut Luhar-Gulick mengusulkan konsep planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, budgeting yang relevan untuk mencegah korupsi dengan perencanaan matang dan indikator kinerja yang jelas untuk mengurangi manipulasi, struktur organisasi yang transparan dan akuntabel untuk menghindari konflik kepentingan. Pemilihan staf berbasis meritokrasi untuk mencegah nepotisme, sistem pelaporan terbuka dan diaudit untuk memastikan pertanggungjawaban, serta pengelolaan anggaran yang diawasi ketat untuk mencegah penyelewengan dana yang akan lebih efektif jika dipadukan dengan teknologi seperti digitalisasi manajemen keuangan untuk meminimalkan risiko manipulasi manual. Apakah dengan adanya prinsip-prinsip manajemen menurut Henry Fayol dan Luhar-Gulick dapat menghindari tindakan korupsi? Nah, menurut saya itu, meskipun prinsip-prinsip manajemen Fayol dan Gulick membantu meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas, mereka belum sepenuhnya memastikan pencegahan korupsi karena masih diperlukan perhatian pada hal-hal lain seperti penanaman budaya organisasi yang berintegritas melalui pelatihan etika, kebijakan anti suap, dan teladan pimpinan, pengawasan internal dan eksternal dengan sistem kontrol yang ketat dan audit independen, pemanfaatan teknologi melalui digitalisasi proses administrasi dan anggaran seperti e-procurement serta sistem informasi akuntansi berbasis digital, dan pemberian insentif untuk kepatuhan dengan penghargaan bagi entitas yang mematuhi prinsip transparansi guna mendorong perilaku jujur. Penerapan prinsip-prinsip manajemen menurut Henry Fayol dan Luhar-Gulick dapat menjadi dasar penting untuk menciptakan pengelolaan yang lebih efektif, efisien, dan bebas korupsi di tubuh BUMN, BUMD, dan BUMDes. Namun, keberhasilannya tergantung pada bagaimana prinsip tersebut diterapkan, dikombinasikan dengan mekanisme pengawasan dan budaya integritas yang kuat. Oke, baiklah itulah tadi sedikit penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.